kita berdoa sekali lagi sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran Tuhan pada pagi hari ini. Sekali lagi ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan izinkan kami untuk sama-sama bisa datang beribadah kepada Tuhan, juga bersama-sama Tuhan dengan orang tua, dengan anak-anak Tuhan sebagai satu keluarga dalam Tuhan. Bahkan kami bisa bersama-sama memuji dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, biarlah Tuhan setiap kali kami mengingat anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Yang juga boleh mengizinkan kami untuk sama-sama boleh menghampiri Tuhan, datang kepada Engkau untuk memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Kami akan sama-sama ya Tuhan belajar firman-Mu. Kiranya pagi ini Tuhan Kau pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan untuk dia boleh menyampaikan hanya apa yang menjadi isi hati Tuhan. Supaya setiap kami ya Tuhan sama-sama boleh diteguhkan, boleh dikuatkan oleh kebenaran-Mu ya Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi juga buat Grace Life Kids yang hari ini juga bisa sama-sama beribadah dengan orang tuanya. Kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan hari ini kita bisa sama-sama beribadah Bapak Ibu sekalian untuk kita boleh memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Terus kita mungkin sangat familiar begitu ya dengan kelahiran Yesus, Natal, kita pasti familiar dengan hal itu. Kita pun juga sangat familiar dengan kematian Yesus, Jumat Agung, kita boleh merayakannya. Kita pun juga familiar dengan kebangkitan Yesus, Paskah, yang juga kita baru rayakan beberapa minggu yang lalu Bapak Ibu sekalian. Tapi mungkin kita agak kurang familiar begitu ya, kurang banyak referensi, kurang banyak kita mendengar, merenungkan, menghayati tentang kenaikan Yesus ke surga. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, ada seorang penulis atau seorang dosen begitu ya, seorang dosen perjanjian baru di sebuah seminari di Midwestern Baptist Theological Seminary bernama Patrick Schreiner menulis sebuah buku yang sangat menarik judulnya begitu ya. Dia memberikan judul The Ascension of Christ Recovering a Neglected Doctrine. Kenaikan Kristus mengungkap kembali, merecovery begitu ya, sebuah doktrin yang terabaikan begitu, doktrin yang mungkin udah lama atau udah sering kali dilupakan oleh banyak orang Kristen begitu. Setelah menurutnya kita tuh sering kali begitu ya, kita terfokus kepada kelahiran, kematian, kebangkitan Yesus, lalu kita lompat kepada mana? Second coming of Jesus begitu. Dia akan datang kembali. Lalu di mana doktrin tentang kenaikan Yesus? Menurut dia seringkali ini terabaikan begitu. Sudah padahal begitu ya, dalam pengakuan iman kita yang tadi pun juga kita baru saja sama-sama bacakan, kita meyakini bahwa Yesus apa? Naik ke surga, apalagi duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan ayo lupa loh. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kita mengakui itu dalam pengakuan iman kita. Tiap minggu bahkan kita boleh sasa membacakannya. Tapi seringkali menurut dia ini terabaikan tentang kenaikan Kristus. Saudara Patrick Schreiner juga mengatakan bahwa tanpa kenaikan Kristus ke surga, sebetulnya menurut dia begitu ya, maka seluruh karya Kristus itu tidak lengkap, incomplete. Waktu kita mengabaikan tentang pemahaman atau doktrin tentang kenaikan Yesus, maka seluruh karya Kristus itu tidak komplit menurut dia. Atau dia ingin mengatakan begini, bahwa sebetulnya kenaikan Kristus merupakan atau adalah karya Kristus yang tak terpisahkan dari kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kedatangan Kristus kembali yang kedua kali. Tidak bisa dipisahkan, semuanya itu saling terkait satu dengan yang lain. Lalu apa sebetulnya yang menjadi penekanan begitu ya tentang kenaikan Yesus ke surga? Schreiner juga mengatakan begini, bahwa kenaikan Yesus ke surga itu merupakan puncak, dibilang ya, puncak dari karya Kristus di bumi dan juga menandai ada pergantian dalam fungsi Yesus sebagai nabi, imam, dan raja.
Sudah apa artinya atau apa maksudnya? Mari kita lihat pelan-pelan saudara sekalian. Yang pertama, Yesus itu di bumi dia melayani sebagai nabi yang dipenuhi oleh Roh Allah untuk menyampaikan berita firman Tuhan kepada umatnya. Tetapi kenaikannya ke surga itu memperluas pekerjaan pemberitaan firman Tuhan yang kemudian dilakukan oleh murid-murid Yesus. Nah, Yesus mengutus murid-muridnya atau memberikan juga Roh Kudus kepada mereka untuk memperlengkapi murid-muridnya untuk pelayanan pemberitaan Injil, pemberitaan firman yang dulu dikerjakan oleh Yesus kini disebarluaskan oleh murid-murid setelah kenaikannya ke surga. Yang kedua, selama di bumi Yesus juga adalah melayani sebagai imam. Yang dia melayani atau Kristus itu melayani menurut atau mengikuti tradisi daripada kaum Lewi. Dia melayani di usia 30 tahun sesuai dengan perjanjian lama begitu. Dia juga dipilih oleh Bapa untuk membawa korban persembahan yang mewakili umat kepada Allah. Tetapi korbannya bukan hewan, melainkan dirinya sendiri yang dia persembahkan. Jadi Yesus itu menjadi perantara antara umat dengan Allah. Dan kemudian lewat kenaikan ke surga, Bapak Ibu sekalian, ketika Kristus naik ke surga, maka di sana Yesus menjadi perantara antara umat dengan Allah, seperti yang dituliskan oleh penulis surat Ibrani dan juga Paulus di dalam surat Roma. Kristus tidak lagi mengorbankan dirinya, tetapi dia mempersembahkan hidupnya kepada Bapa, mewakili daripada seluruh umatnya. Dan juga implikasinya adalah bahwa lewat kenaikan Kristus ke surga, Kristus juga menjadikan setiap orang percaya itu imamat yang rajani, a royal priesthood. Gereja itu adalah imam bagi Allah atau imam Allah bagi dunia dan juga bagi sesama. So, artinya kita itu berdoa syafaat bagi sesama kita, mewakili sesama kita kepada Allah, mempersembahkan korban rohani kepada Allah, dan memberitahu sama kita, dunia di sekitar kita, supaya mereka mendekat kepada Allah. Yesus adalah imam besar kita di surga, yang menjadi perantara kita dengan Allah, dan kita gerejanya adalah imam Allah bagi dunia, yang mendoakan dunia, membawa dunia untuk bisa berjumpa dengan Kristus. Yang ketiga yang terakhir, selama di bumi, Yesus juga adalah melayani sebagai Raja. Setelah fokus daripada pelayanan Yesus adalah tentang memberitakan Injil Kerajaan Surga. Seperti yang dituliskan oleh Matius di dalam Matius 9 ayat 35. Dikatakan bahwa Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan serta menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan datang untuk pertama kalinya ya, dalam kelahirannya menandakan bahwa kerajaan Allah itu sudah datang ke dalam dunia. Dan juga selama pelayanannya fokusnya adalah pemberitaan tentang kerajaan surga. Lalu kemudian kenaikan Kristus ke surga menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu adalah Raja. Bukan hanya atas bumi, tetapi juga atas surga. Terus Crander mengatakan bahwa kenaikan Kristus seperti penobatannya, begitu. Penobatannya, dan kemudian dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia bertahta di surga. Kerajaannya bukan dari dunia, tetapi dari surga. Dan kita percaya, satu kali kelak nanti, Sang Raja itu akan datang kembali ke dalam dunia ini untuk menjemput kita, umat-umatnya, orang-orang yang percaya kepada Dia. Saudara, hari ini kita ingin melihat tentang Kristus sebagai Raja yang naik ke surga, yang akan datang kembali untuk menjemput kita, orang-orang yang percaya kepadanya, dan menghakimi orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Seperti hari ini saya mau ajak kita, ya kita baru akan buka Alkitab begitu ya, mengajak kita untuk melihat dari Injil Markus pasal yang ke-25, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Kita akan melihat bagaimana sikap kita seharusnya sebagai umat Allah dalam menantikan Sang Mesias
Raja itu akan datang kembali. Saya akan baca buat kita sekalian dari Matius 25 ayat yang pertama hingga ayat ke-13. Saudara bisa melihatnya mungkin di Alkitabnya atau di gadgetnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ayat ke-6, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, sambutlah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Namun jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi menjual kepada penjual minyak dan beli bagimu sendiri. Ayat ke-10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami. Namun ia menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Ayat 13. Akan tetapi, karena itu, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya. Sedikit bacaan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, salah satu tema besar di dalam Injil Matius adalah tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga. Saudara, Matius itu membagi pengajaran Yesus tentang kerajaan surga itu ke dalam 5 diskursus, ke dalam 5 pengajaran begitu. Setelah pengajaran Yesus tentang kerajaan surga itu bisa dibagi menjadi 5 bagian di dalam Injil Matius. Yang pertama yaitu ayat yang ke-5 sampai 7 itu bicara tentang the life of the kingdom, tentang kehidupan orang-orang yang di dalam kerajaan surga, hidup yang berbeda dari dunia. Misalnya ketika Tuhan bilang, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena merekalah yang akan dihibur. Lalu yang kedua, diskursus kedua adalah di pasal yang ke-10 tentang the mission of the kingdom, misi daripada kerajaan Allah. So di sini kemudian Yesus memanggil dan mengutus para murid-muridnya untuk mengerjakan misi Allah kepada dunia, mengerjakan misi kerajaan Allah itu. Nah, di khusus yang ketiga, pasal yang ke-13 tentang the parables of the kingdom. Di sini kemudian Tuhan Yesus memberikan beberapa perumpamaan yang dia pakai untuk menjelaskan tentang kerajaan surga. Misalnya seperti tentang penabur begitu, dan tentang biji sawi, atau tentang harta yang terpendam, tentang lalang, tentang gandum, dan sebagainya. Nah, yang keempat, diskusi keempat adalah pasal yang ke-18 sampai 20 tentang the community of the kingdom. Nah, di sini kemudian Kristus mengajarkan tentang karakteristik komunitas umat Allah atau umat kerajaan. Misalnya ketika dia mengatakan bahwa tentang saling menasehati satu dengan yang lain, tentang siapa yang terbesar, tentang pengampunan, bagaimana hidup dalam pengampunan, tentang bagaimana memandang perceraian, tentang melayani, dan sebagainya. Itu yang keempat. Lalu yang terakhir, khusus yang kelima, pasal 24 sampai 25, tentang the delay, return, and judgment of the kingdom, of the king. Di situ Tuhan sedang mengajarkan tentang bagaimana sikap umat kerajaan dalam menantikan kedatangan atau kembalinya sang raja yang diumpamakan seperti para gadis-gadis yang membawa pelitanya dalam menantikan mempelai laki-laki itu datang untuk kemudian mengadakan pesta perkawinan. Terus kalian menarik kalau kita perhatikan pasal 25 tadi begitu ya, di bagian yang terakhir pengajaran mengenai kerajaan surga.
Matius menuliskan, Tuhan berkata bahwa di bagian yang pertama begitu disebutkan bahwa pada waktu itu kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. Di pasal 25 ini Kristus ketika dia mengajar mengenai kerajaan surga, dia memakai perumpamaan tentang gadis-gadis yang membawa pelitanya dan pergi menyambut sang mempelai laki-laki. Sudah perhatikan kata kerajaan surga dan mempelai laki-laki. Menariknya, Yesus mengaitkan antara kerajaan surga dengan mempelai laki-laki. The kingdom dengan the bridegroom. Tentang kerajaan surga dengan mempelai laki-laki. Saudara, apa kaitannya begitu? Saudara, John Piper menyebutkan bahwa the bridegroom atau mempelai laki-laki itu bukan sekedar mempelai laki-laki biasa. Tetapi he is the king of the kingdom. Dia adalah raja daripada kerajaan surga itu. Dan para gadis itu yang membawa pelita mereka, mereka bukan sekedar menunggu atau menyambut seorang mempelai laki-laki biasa. Tetapi mereka sedang menunggu, sedang menyambut mempelai laki-laki yang adalah seorang raja, the king of the kingdom. Jadi mereka bukan hanya menantikan seorang mempelai, tapi mempelai yang adalah raja. Setelah itu kemudian para penyambut mempelai laki-laki itu dalam cerita ini ke-10 perempuan itu begitu ya, mereka harus menyambutnya dengan baik. Bukan hanya karena itu adalah hari yang spesial begitu ya bagi si mempelai laki-laki dan juga mempelai perempuan, tapi terlebih lagi karena yang mereka nantikan itu adalah seorang raja yang akan mengadakan pesta pernikahan. Dan raja itulah seorang raja yang punya kuasa untuk mengizinkan orang-orang yang menyambut dia untuk masuk ke dalam pestanya atau kemudian menolak mereka masuk kepada pestanya. Saudara, apa yang Yesus ingin sampaikan sebetulnya melalui bagian ini? Saudara, yang pertama, Tuhan ingin mengajarkan kepada pendengarnya waktu itu dan juga kepada kita hari ini tentang penting bagi kita untuk kita mengenal who are we waiting for. Siapa sih yang sedang kita tunggu, yang kita nantikan. So, di momen kenaikan ini kita diingatkan bahwa Yesus yang naik ke surga itu adalah seorang raja. Dan dia adalah raja yang satu kali nanti akan datang kembali untuk menjemput kita, untuk mengambil kita, orang-orang percaya kepada dia. Tetapi seperti apa raja itu sebetulnya? Seperti apakah raja? Terus Yesus itu adalah raja yang maha kuasa. Yang kita tahu kisahnya begitu. Tetapi Allah yang maha kuasa itu, raja yang maha kuasa itu, rela mengosongkan dirinya, rela turun ke dalam dunia berdosa, menjadi sama dengan manusia seperti kita, bahkan menjadi seorang hamba. So, dia bahkan rela mati, dia tak sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita. Seperti itulah raja yang kita nantikan itu, yang pernah melakukannya bagi kita. Dia seorang raja yang sebetulnya tidak layak mengalami semua itu. Tetapi dia memilih untuk alami semua itu demi kita. Kristus itu adalah raja yang mulia, tetapi rela menjadi hina karena kita. Kristus adalah raja yang maha tinggi, tetapi rela kemudian merendahkan dirinya serendah-rendahnya bagi kita. So, itu raja yang kita nantikan akan kedatangannya, yang pernah melakukannya bagi kita, orang-orang yang berdosa. Tetapi yang juga jauh lebih menarik Bapak Ibu adalah bahwa Yesus yang adalah raja yang maha mulia itu, yang tinggi itu, Saudara, mengikatkan dirinya untuk bertunangan, tanda kutip begitu ya, dengan manusia berdosa seperti kita.
Dan Kristus memilih kita untuk kita menjadi tunangannya yang satu hari kelak akan menjadikan kita mempelai wanitanya. Sebayangkan seorang raja seperti itu, waktu dia datang pertama kali lewat kelahirannya menjadi seorang raja, dia menjadikan kita tunangannya. Dan satu hari kelak nanti, dia akan kembali kepada kita untuk menjadikan kita mempelai wanita daripada Kristus, sang raja itu. Tapi pertanyaan buat kita adalah, kita ini tunangan seperti apa? So, seperti apakah kita ini sebagai calon mempelai daripada Kristus, sang raja itu? So, kalau kita mau jujur kepada diri kita, sekalian, so, kita ini adalah tunangan Kristus yang tidak setia, bukan? So, kita ini adalah calon mempelai perempuan Kristus yang cintanya sering berpaling kepada yang lain, bukan kepada Kristus. So, kita ini adalah calon mempelai wanita Kristus yang lebih cinta uang daripada Kristus. Yang lebih cinta pasangan kita daripada cinta Kristus. Yang lebih cinta anak-anak kita ketimbang kita cinta Kristus. Yang lebih mencari penerimaan orang lain daripada penerimaan Kristus sang mempelai laki-laki itu bagi kita. Kita lebih mencari kepuasan hal-hal duniawi ketimbang kita mencari kepuasan dalam diri Kristus sang mempelai laki-laki kita itu. Kita bahkan mungkin lebih menghabiskan banyak waktu, tenaga, pikiran kita untuk karir kita, untuk pekerjaan kita, untuk jabatan kita mungkin, untuk mikir masa depan kita seperti apa, keluarga kita, mengejar semua ambisi-ambisi kita. Setelah kita mempelai perempuan seperti itu sebetulnya, yang lebih cinta semua itu ketimbang kita mencintai sang raja mempelai laki-laki yang akan datang menjemput kita, orang-orang yang dikasihinya. Terus kalau hari ini, saudara sekalian, Yesus mungkin datang pada kita. Bayangkan begitu, saudara ya, kita nggak tahu sih kapan dia datang begitu ya. Bayangkan kalau sang raja itu, hari yang kita rayakan ini datang ke tempat kita, lalu dia berkata kepada kita, seperti Yesus berkata kepada Petrus, "Do you love me more than," kita sebutkan apa itu? You name it. Do you love me more than, semua yang kita bisa listkan itu. Siapa kita mengasihi Tuhan, sang mempelai laki-laki itu, yang cintanya pada kita begitu besar, yang cintanya pada kita begitu tulus, yang cintanya pada kita begitu dalam. Pertanyaannya adalah ketika dia bilang sama kita, do you love me more than this? More than apa yang kita punya di tengah-tengah dunia ini. Sudah apa jawaban kita kepada Tuhan? Sebenarnya dalam momen kenaikan ini kita kembali merenungkan, saudara, apa yang kita kasihi. Apakah betul kita mengasihi sang raja itu, mempelai laki-laki yang akan datang menjemput kita untuk menikmati pesta perkawinan bersama dengan dia. Saudara, yang pertama yang Kristus ajarkan lewat kisah ini atau melalui parable ini begitu. Tapi perikop ini Bapak Ibu sekalian tidak hanya ingin kita memahami who are we waiting for, tetapi juga Kristus ingin kita memahami tentang how are we waiting. Tentang bagaimana kita menantikan sang raja itu. Karena kemudian kita perlu memahami siapa yang kita tunggu akan memengaruhi bagaimana kita menunggu, bukan? Siapa yang kita nantikan memengaruhi bagaimana kita menantikan itu. Dan Kristus ingin kita kenal dulu siapa dia yang kita nantikan, supaya kita ngerti how kita menantikan dia, bagaimana kita menantikan dia. Setelah menariknya, ayat pertama hingga 4 memberitahu kita bahwa ke-10 gadis ini sama-sama mengambil pelita dan lalu pergi menyambut mempelai laki-laki. Tapi yang membedakan mereka adalah
kelima yang bijaksana itu kemudian membawa pelitanya dan membawa minyak lebih untuk persediaan bagi pelita mereka. Tetapi 5 yang bodoh itu, mereka hanya mengambil pelitanya lalu pergi tanpa membawa persediaan minyak lebih untuk pelita mereka. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Di ayat-ayat berikutnya memberitahu kita bahwa mempelai itu kemudian lama belum datang begitu ya. Dia lama tidak datang, dia mengalami delay. Lalu ke-10 kemudian ke-10 gadis ini tertidur. Dan tengah malam orang memberitahu mereka bahwa mempelai laki-laki itu datang. Nah singkatnya kita tahu kisahnya gimana kemudian bahwa kelima gadis yang bijak itu mereka mempersiapkan pelitanya, mengisi minyaknya lagi. Dan dia ikut bersama-sama dengan mempelai laki-laki itu untuk menikmati perjamuan kawin. Tapi kelima yang lain, yang bodoh itu, ketika mereka pergi membeli minyak, maka waktu mereka sudah tidak cukup dan pintu perjamuan pesta itu telah ditutup. So singkatnya kemudian kita melihat bagaimana kelima gadis yang bijak itu masuk ke dalam pesta, maka kelima lagi mereka tidak masuk ke dalam pesta perjamuan kawin itu. Terus kalian, Kristus sebetulnya tidak ingin atau Tuhan Yesus tidak ingin membuat cerita ini menjadi rumit begitu ya, atau membuat kita tidak perlu sebetulnya menafsirkan setiap detailnya begitu. Apa arti pelitanya, apa arti minyaknya, dan segala macam begitu ya. Kenapa 10, kenapa 5, kita tidak diarahkan untuk kita melihat every details itu begitu. Tetapi yang kemudian kita perlu tahu bahwa kisah ini menggambarkan bahwa ke-10 gadis ini melambangkan umat Tuhan, gereja Tuhan, dan pelita itu berbicara tentang hidup dari orang-orang atau dari umat Allah, gereja Tuhan, orang percaya yang menantikan akan kedatangan Kristus kedua kali. Jadi para ke-10 gadis ini melambangkan gereja Tuhan, umat Tuhan, dan pelita yang menyala itu adalah menggambarkan tentang kehidupan daripada umat Allah yang menantikan sampai Kristus datang kembali. Atau dengan kata lain Bapak Ibu sekalian, sebetulnya Yesus itu ingin atau pesannya adalah agar pelita mereka itu tetap menyala sampai mempelai laki-laki itu datang. Sebuah atau sebuah parable yang sebetulnya simple meaningnya begitu. Bagaimana pelita itu dapat tetap menyala sampai nanti sang mempelai itu datang kembali. So, minyak yang dibawa bukan apa-apa, begitu ya, tidak ada meaning apa-apa, tetapi minyak itu adalah sarana atau alat untuk supaya pelita itu tetap dapat menyala, tetap dapat terang terus begitu ya, selama menanti sampai datang si mempelai laki-laki itu. Jadi fokusnya sekali lagi kepada terangnya, pelitanya itu tetap menyala. Atau kita bisa mengatakan bahwa Yesus itu ingin menyampaikan bahwa biarlah sebetulnya hidup kita itu seperti itu, yang terus menyala, terus bersinar, terus menerangi sekitar kita sampai Kristus datang kembali. Bukankah ini adalah berita atau panggilan, tugas yang diberikan kepada setiap orang percaya, bukan? Saudara, inilah peran kita, panggilan kita sebagai umat Allah. Kita dipanggil untuk terus hidup di dalam terang dan menerangi dunia sekitar kita yang gelap di dalam dosa. Saudara, ini juga selaras dengan pesan Yesus di awal Injil Matius di pasal yang kelima atau di bagian diskursus yang pertama tentang the life of the kingdom, yaitu supaya orang-orang percaya, umat Allah, umat kerajaan, bahwa mereka itu adalah you are the light of the world. Engkau adalah terang dunia. Umat Allah, umat kerajaan itu hidupnya di dalam terang dan menjadi terang bagi orang-orang di sekitar mereka. Maka ketika kemudian Tuhan memberikan parable ini, dia ingin menekankan bahwa sebagai umat kerajaan, dia ingin kita untuk terus tetap menyala, bersinar, terang sampai Kristus datang kembali. Sebenarnya ayat yang kelima itu mengatakan begini, saudara sekalian. Karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Seorang penafsir mengatakan bahwa
adalah wajar bagi ke-10 gadis ini begitu ya, ketika mereka tertidur waktu mereka menantikan sang mempelai yang lama enggak datang-datang. Situasi yang malam hari begitu ya, pelita mereka juga bukanlah pelita yang mungkin terangnya seperti lampu begini begitu ya. Pelita mereka juga mungkin cukup terang tapi enggak sangat terang, sehingga kemudian akhirnya mereka mulai mengantuk. Malam hari lampunya enggak begitu terang dan mereka lelah juga dan mereka tertidur. So artinya seorang penafsir mengatakan bahwa mereka sebenarnya tetap hidup normal begitu. Mereka lelah, mereka ngantuk selama menunggu itu. Dan kemudian mereka tertidur. Tetapi yang menarik adalah bahwa meskipun tertidur, lampu mereka itu tetap menyala. Khususnya kelima gadis yang bijaksana itu. Saudara, apa yang kita bisa lihat dari sini sebetulnya? Poin saudara adalah begini, bahwa Tuhan tidak melarang kita atau Tuhan tidak melarang kita untuk hidup normal begitu ya, sampai Kristus datang kembali. Kita tidak harus tiap hari ke gereja, saudara sekalian. Kita juga enggak harus doa semalam suntuk begitu ya, enggak kerja, kita sekolah dan kuliah ngantuk begitu, atau kita tiap hari berdoa, tiap hari baca kitab sepanjang hari begitu ya, kita berpuasa. Tentu hal ini baik begitu saudara sekalian. Tapi bukan itu poinnya begitu. Yesus tidak melarang kita untuk hidup normal, bukan. Kita bisa ngantuk, tidur. Kita bisa lelah, kita bisa bekerja, liburan, santai, makan. Kita menyalurkan hobi kita, nonton, studi, dan seterusnya begitu. Tapi yang penting adalah bahwa dimanapun kita berada, Tuhan ingin agar kita tetap menjadi terang dan pelita itu tetap menyala sampai Kristus datang. So kita tidak dipanggil untuk kita hidup mengasingkan diri dari dunia sambil kita menantikan Tuhan datang kembali begitu saudara. Tidak, kita justru diutus ke dalam dunia karena kita adalah terang dunia. Ya, karena kita terang yang Tuhan pakai untuk menerangi dunia di sekitar kita. Dan sampai kita menantikan Kristus datang kembali. So, yang kedua yang kita juga menarik dan ke-20 dan ke-5 mengatakan begini sekalian. Karena mempelai itu lama tidak datang juga. Setelah ada delay begitu ya. Mereka sudah menantikan tapi kok lama ya. Mempelai laki-laki itu tidak datang juga. Terus kalian waktu delay itu, waktu lama si mempelai itu tidak datang, terus kalian, bukan berarti bahwa mereka tidak ready seharusnya begitu. Bukan berarti bahwa kalau dia lama nggak datang, artinya mereka santai-santai saja, mereka tidak perlu untuk memperhatikan hidup mereka, tidak. Tapi justru sebaliknya, lamanya sang mempelai itu datang, delay, itu harusnya memberikan kepada kita banyak waktu untuk terus-menerus berjaga-jaga dan bersinar di tengah-tengah dunia yang berdosa. Soalnya kalau kita sampai hari ini ya Kristus juga belum datang kembali untuk menjemput kita, umat pilihannya, orang percaya, mempelai wanitanya sekalian. Artinya apa? Kita punya banyak waktu yang Tuhan berikan supaya kita terus bersinar di tengah-tengah dunia, menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Bukan kita berleha-leha, bukan kita mengabaikan hal itu. Tapi justru Tuhan mau kita terus bersinar sampai Tuhan datang kembali. Setelah ada orang yang mungkin begitu ya mengatakan begini, mengapa ya hidup itu begitu sulit sekali? Hidup begitu berat, hidup terasa capek, lelah. Jadi orang Kristen ya, kita berusaha untuk hidup jujur di tengah-tengah dunia yang gak jujur. Kita mencoba untuk hidup benar di tengah-tengah dunia yang tidak benar. Kita mencoba untuk hidup baik di tengah-tengah dunia yang tidak baik. Tuhan capek, Tuhan lelah. Tuhan datanglah segera Tuhan. Datanglah segera. Setelah apakah itu hal yang tepat sebetulnya? Di tengah kelelahan kita mungkin, di tengah-tengah hidup kita yang banyak orang yang tidak benar di sekitar kita, kita hidup tidak mampu menghadapi situasi yang berat. Apakah jalan keluarnya kita bilang, Tuhan kalau gitu engkau datang deh, supaya cepat berakhir begitu situasi ini. Terus sebetulnya yang harus kita lakukan adalah bahwa di tengah-tengah dunia seperti itu, sambil kita menantikan Tuhan datang sekalian. Doa kita sudah bukanlah
Tuhan, kiranya Engkau segera datang, saudara sekalian. Bukan itu doa kita mestinya. Tapi doa kita harusnya, Tuhan, kiranya Engkau pakai aku untuk terus bersinar sampai Engkau datang. Saudara, beda ya. Kita minta Tuhan segera datang, dengan kita bilang, Tuhan, pakai aku untuk terus bersinar di tengah-tengah dunia yang gelap ini sampai Engkau datang. So, karena kita nggak tahu kapan Dia datang, saudara. Yang kita tahu adalah Tuhan mau kita terus untuk menyatakan terang-Nya di tengah-tengah dunia yang gelap ini. So, sekalian kita tidak tahu sekalian seberapa lama lagi Kristus akan datang kembali, saudara. Tidak seorang pun yang tahu dan tidak ada pun dari kita yang juga perlu untuk mencari tahu Anda seperti apa, begitu sekalian. Tapi sekali yang kita perlu tahu adalah bahwa Tuhan mau kita di tengah-tengah dunia ini untuk kita terus memancarkan terang Kristus kepada dunia di sekitar kita. Tapi kita lalu berpikir begini, bagaimana kita bisa menjadi terang di tengah-tengah dunia ini yang gelap ini? Kita mungkin tidak mampu menghadapi ketidakjujuran orang di sekitar kita, menghadapi ketidakbenaran, menghadapi sistem dunia yang begitu rumit, dunia yang begitu tercemar oleh dosa. Bagaimana kita dapat menjadi terang di tengah-tengah dosa seperti itu? So, kabar baik Injil buat kita, saudara, adalah bahwa kita adalah anak-anak terang yang telah mengalami terang Kristus itu dalam hidup kita, saudara. Maka dengan terang dari Tuhan itu kemudian Tuhan mau kita bersinar karena Kristus dan bersinar bagi Kristus. Saudara, anugerah yang kita terima dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan kita, yang membawa kita dari lumpur dosa kepada terang yang ajaib itu. Terang yang membawa kita ke dalam hidup dalam Kristus. Maka terang itulah kemudian yang akan memimpin kita untuk terus bersinar di tengah-tengah dunia kita yang gelap karena dosa. Saudara, kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk terus menjadi alat Tuhan, menerangi dunia di sekitar kita, dimanapun kita berada. Sama kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Saudara, ada dua pertanyaan refleksi yang saya mau kita renungkan pada pagi hari ini. Saudara, pertama, Yesus seperti apa yang kita nantikan kedatangannya? Apakah Dia raja bagimu dan raja dalam hidupmu? Seperti apa Yesus yang kau nantikan akan kedatangannya itu? So, Dia adalah raja. Seorang raja yang begitu mencintai kita, mengasihi kita, mati buat kita, bangkit bagi kita, naik ke surga. Dan satu kali kelak nanti akan datang kepada kita, mempelai wanitanya. Siapa kita, saudara sekalian, sebagai mempelai perempuan daripada Kristus? So, kita orang-orang yang sering gak setia pada Tuhan. Kita lebih mencintai yang lain ketimbang Tuhan. Tapi Dia tetap mengasihi kita. Dia mengasihi kita dengan kasih yang besar, kasih yang dalam, kasih yang tulus. Dan nanti Dia akan datang kembali, menunjukkan bahwa Dia begitu mengasihi kita, membawa kita untuk menikmati perjamuan kawin bersama dengan Dia selama-lamanya. Saudara, yang kedua, bagaimana kita menantikan akan kedatangannya? Adakah hidup kita terus bercahaya bagi Kristus, karena Kristus, sampai nanti Ia datang kembali? Biarlah anugerah Tuhan terus menopang setiap kita, menolong kita
untuk terus bercahaya, bersinar karena Kristus dan bagi Kristus di tengah-tengah kegelapan dunia ini, sampai nanti kita berjumpa dengan Tuhan, sampai Ia datang kembali menjemput kita, umat-Nya. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Di momen kenaikan ini ya Tuhan, kami diingatkan Kristus Sang Raja yang agung itu, yang mengasihi kami, dan satu kali kelak akan datang untuk menjemput kami ya Tuhan, umat-Mu. Dan bila kami terus Tuhan pakai kiranya untuk bersiap, berjaga-jaga, terus bersinar, bercahaya di tengah-tengah kegelapan dunia. Cahaya atau terang yang telah kami alami dalam Kristus itu kiranya terpancar ya Tuhan lewat hidup kami. Seketika orang melihat kami, mereka melihat Kristus yang hidup di dalam kami. Tuhan, kiranya Engkau beranugerah pada kami. Kami bersyukur berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin.